Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah, berbahagia dengan berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana membumikan ekonomi Islam di tengah pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang terbatas ini kita akan mengambil sebagian kecil saja di antaranya yang terkait dengan langsung terutama dengan pandemi COVID-19. Kita akan fokuskan kepada 3 hal saja di antaranya. Apa yang pertama, yakni dari sisi pengelolaan keuangan secara syariah, yakni mengelola rizki. Yang dalam hal ini kita fokuskan kepada pentingnya memiliki dana darurat, yang itu dilakukan dengan menabung atau investasi. Bagaimana dalam hal ini dituntunkan dalam ekonomi Islam? Kita bisa merujuk kepada surat An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Al-ayah. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi atau anak yang lemah. Nah, walaupun secara tidak langsung terkait dengan menabung ayat ini menggambarkan tentang pentingnya kita menyiapkan generasi sesudah kita adalah generasi yang kuat, generasi yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk mampu menghadapi tantangan zamannya. Sehingga disinilah penting untuk bagaimana menyiapkan mereka. Di antaranya adalah misalnya menyiapkan pendidikan mereka, menyiapkan bagaimana mereka bisa berkembang dengan baik, dengan optimal, dan di situ pentingnya memiliki dana darurat ketika terjadi wabah, ketika terjadi musibah, sehingga itu dilakukan dengan menabung. Dalam ayat lain dalam surat Al-Hasyr juga disebut wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah lalu untuk esok. Esok ini maknanya bisa akhirat yang jangka panjang, kemudian juga kehidupan-kehidupan kita yang pada masa depan. Nah, maka dalam kondisi pandemi COVID ini, kita perlu untuk meningkatkan, kalau yang sudah misalnya punya kebiasaan menabung, ditingkatkan. Kemudian kalau yang belum, bagaimana memiliki kebiasaan baru dalam menabung. Dalam hadis Rasul juga disebut bahwa Allah akan memberikan rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang berusaha dari yang baik. Jadi dari yang halal, membelanjakan uang secara sederhana, jadi tidak berlebih-lebihan, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan saat membutuhkan. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan ini menggambarkan lebih detail lagi tentang pentingnya mengalokasikan sebagian pendapatan untuk kita siapkan pada masa darurat. Dan itu diantaranya adalah bagaimana disiplin menabung dan juga dilanjutkan dengan investasi. Nah, bagaimana jurus menabung yang jitu? Langkah yang jitu untuk menabung yang pertama adalah pastikan ketika mendapatkan pendapatan, entah itu gaji, entah upah, atau yang lain yang berbentuk pendapatan, segera sisihkan untuk ditabung sebelum dibelanjakan. Bahasa kerennya, saving dulu baru shopping. Jadi, sisihkan untuk menabung terlebih dahulu, baru kemudian digunakan untuk shopping. Berapa yang ditabungkan itu? Ya, at least 30% dari pendapatan itu. Kenapa angka 30%? Karena kalau dalam teori keuangan, termasuk adalah misalnya orang itu angsurannya adalah prime, bagus, itu adalah maksimal dari pendapatannya 30%, itulah angsurannya.
Sehingga daripada untuk ngangsur, ya 30% itu langsung digunakan untuk menabung di awal. Nah, sehingga yang pertama dari kondisi ini, bagaimana membumikan ekonomi Islam adalah mendisiplinkan untuk memiliki dana darurat dengan cara menabung dan juga investasi. Berapa standar dana darurat yang perlu kita siapkan? Yang paling standar 3 hingga 6 bulan dari belanja bulanan. Kalau pekerja informal, ya, itu lebih baik, lebih banyak. Bahkan bisa jadi 12 kali dari belanja bulanan itu yang disiapkan. Sehingga dengan memiliki dana darurat, maka dalam keadaan di depan ada apa yang kita tidak tahu, kita akan merasa tetap aman, bisa survive, dan bisa kualitas hidupnya tetap terjaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membumikan ekonomi Islam dalam konteks pandemi COVID apa? Yakni bagaimana menerapkan belanja yang islami. Hal ini dituntunkan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama." Jadi orang-orang yang jika membelanjakan lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan. Kemudian walam yakturu, dan juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Yang terbaik adalah yang sedang-sedang, yakni khairul umuri awsatuha. Tidak berlebihan, tidak pelit. Maka di sini dalam belanja perlu ada skala prioritas. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kita harus betul-betul bijak. Harus betul-betul mampu mengelola belanja dengan sangat baik. Dan kemudian juga ditentukan dalam surat Al-Isra 26-27, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Tidak boleh boros, karena boros itu adalah temannya syaitan. Nah, maka dalam mengaplikasikan tuntunan ekonomi Islam dalam berbelanja ini adalah perlu diterapkan skala prioritas dalam belanja, dan pastikan ketika belanja itu memperhatikan need and want-nya. Apa itu yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan. Karena kalau kebutuhan harus dipenuhi, karena itu adalah fitrah manusia yang harus dipenuhi sumbernya. Akan tapi kalau keinginan, itu justru harus kita kendalikan. Memahami need and want mudahnya adalah kalau kita misalnya kebutuhan makan, kita bisa makan dengan mungkin 7.000, 10.000, itu perut sudah kenyang, gizi sudah terpenuhi. Itu adalah need. Tapi keinginan bisa satu porsi 100.000, bahkan 250.000, karena di tempat yang mewah, dilayani dengan luar biasa, sehingga itu yang namanya keinginan. Sehingga yang harus dikedepankan adalah lebih dahulu need daripada want ketika belanja. Nah, maka pastikan ketika belanja dengan mengamalkan tuntunan dari Al-Quran tadi, itu dicatat dengan cermat apa yang menjadi kebutuhannya, dan pastikan disesuaikan anggaran belanjanya dengan kebutuhan itu. Sisihkan yang keinginan untuk ditunda terlebih dahulu. Dan kemudian yang ketiga, untuk mengamalkan ekonomi Islam, membumikan ekonomi Islam dalam suasana pandemi COVID adalah yakni berhati-hati terhadap hutang. Memang hutang tidak dilarang. Boleh, hukumnya mubah. Akan tetapi Islam memberikan guidance yang sangat komprehensif kaitannya dengan hutang. Dalam Al-Quran hutang misalnya itu bisa bahkan warisan saja, mimba diwasiyati yusobiha audain. Bahkan warisan pun itu harus terlebih dahulu diselesaikan hutangnya. Apalagi hal-hal yang lain. Sehingga dalam situasi pandemi COVID yang kita sedang hadapi saat ini, di antara nilai ajaran ekonomi Islam yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana berhati-hati terhadap hutang. Karena Rasul bahkan mengajarkan doa bagaimana kita juga terhindar dari hutang. Dalam riwayat juga Rasul tidak mau
mensolatkan salah seorang yang meninggal dunia yang saat itu masih memiliki hutang. Sehingga apa yang kita terapkan dalam konteks membumikan ekonomi Islam adalah kita berhati-hati terhadap hutang. Jangan jadikan hutang sebagai gaya hidup. Saudara-saudariku, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bagaimana hutang itu dikelola dengan bijak dan kemudian tidak menjadi bagian dari gaya hidup. Dan terlebih lagi di masa COVID ini yang perlu kita lakukan adalah menunda berbagai hal yang kaitannya dengan kalau misalnya itu dibiayai dari hutang. Misalnya untuk membeli sesuatu yang pakai hutang pada masa ini jangan digunakan. Pastikan kita lebih mengutamakan memiliki dana darurat yang cukup, cash yang mencukupi, karena kalau dalam masa pandemi, cash is the king. Jadi memiliki dana cash itu lebih penting daripada memiliki barang, karena ketika masa pandemi ini kita perlu untuk senantiasa memiliki kesiapan dalam berbagai keadaannya. Dan dengan demikian, dalam pandemi ini yang perlu kita laksanakan dalam waktu yang pendek ini untuk kita kaji adalah 3 hal tadi. Yang pertama, bagaimana kita memiliki dana darurat dengan mendisiplinkan menabung dan investasi. Dan yang kemudian yang kedua, bagaimana mengelola belanja secara bijak dan islami. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita berhati-hati mengelola hutang, tidak menjadi gaya hidup dan tidak menjadi kebiasaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.